Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Namun sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, mengapa manusia itu dapat bergerak, dapat berpindah tempat, dapat berjalan, dapat berlari, dan melompat. Lalu, pertanyaan yang kedua adalah, mengapa hewan dapat bergerak, dapat berpindah tempat, dapat berjalan, berlari, dan juga melompat? Kira-kira anak-anak ada yang tahu atau tidak? Mengapa hal ini bisa terjadi? Sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Jadi melalui video tersebut kalian dapat mengamati dan kalian dapat menonton video berikut. Jatuh cinta pada Jamila, lagi Aisyah, aku jatuh cinta. Mungkin kalian sudah menonton video yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Pertanyaan yang pertama yaitu, kira-kira apa saja organ gerak yang ada pada hewan? Dan juga apa saja organ gerak yang ada pada manusia? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak yang terdapat pada hewan. Yang pertama adalah hewan yang hidup di air. Contohnya seperti ikan. Organ gerak yang ada pada hewan yang tumbuh di air adalah tengkorak, tulang belakang, sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, tulang rusuk, sirip dada, dan juga rongga insang. Yang kedua adalah hewan yang hidup melata atau merayap. Contohnya seperti ular. Nah, organ gerak yang digunakan pada hewan yang hidup melata adalah tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, dan juga ekor. Lalu yang ketiga adalah hewan yang hidup di udara. Contohnya seperti burung. Nah, organ gerak yang digunakan pada hewan yang hidup di udara adalah tengkorak, rahang, sayap, radius, tulang panggul, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, dan juga tulang kering. Yang keempat adalah hewan yang hidup amfibia. Contohnya seperti katak. Nah, organ gerak yang digunakan pada hewan yang hidup amfibia yaitu tengkorak, radius, ruas jari, tulang ekor, tulang pangkal dada, tulang belikat, rongga mata, tulang paha, dan tulang belakang. Lalu yang kelima adalah hewan yang hidup mamalia. Contohnya seperti kucing, sapi, dan juga kambing. Organ gerak yang digunakan pada hewan yang hidup mamalia adalah tengkorak, tulang belakang, dan juga sepasang tangan. Lalu tulang depan dan juga kaki.
Nah, anak-anak, sekarang kalian akan memiliki dua tugas mengenai organ gerak hewan dan manusia. Tugas yang pertama adalah anak-anak akan menggambar sebuah organ gerak hewan dan organ gerak manusia di kertas. Dan tugas yang kedua adalah anak-anak akan membuat sebuah proyek tentang organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak bisa menggunakan bambu, menggunakan benang, dan menggunakan kertas. Kalian bisa menggunakan alat-alat tersebut menjadi organ gerak hewan dan organ gerak manusia yang dapat digerakkan. Kalian dapat belajar dari situ dan kalian akan mengetahui bagaimana manusia dan juga hewan itu dapat bergerak. Sekarang anak-anak dapat menyebutkan fungsi dari organ gerak hewan dan juga fungsi dari organ gerak manusia. Nah, jika anak-anak sudah menjelaskan tentang fungsi organ gerak hewan dan manusia, di sini ibu juga akan menjelaskan secara detail fungsi organ gerak hewan dan manusia, yaitu untuk membantu hewan dan manusia dalam bergerak dan berpindah tempat. Contohnya seperti berlari, melompat, dan berjalan. Itulah fungsi dari organ gerak hewan dan manusia. Sekarang ibu akan menjelaskan kepada kalian organ gerak yang terdapat pada manusia, yaitu ada otot halus, otot skeletal, ada sendi, saraf, tulang rawan, tendon, dan juga ligamen. Anak-anak, ternyata ada kesamaan alat gerak dari hewan dan manusia, yaitu aktif dan pasif. Nah, di sini tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dan otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuat tulang dapat bergerak. Anak-anak, kita akan melanjutkan belajar kita. Nah, ibu akan membagikan dan menayangkan sebuah teks bacaan. Setelah itu, anak-anak bisa membaca teks bacaan tersebut dengan teliti, dengan cermat, dan juga dengan benar. Setelah anak-anak membaca teks dari bacaan, anak-anak akan mendapat dua tugas. Tugas yang pertama adalah anak-anak akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan tugas yang kedua adalah anak-anak akan mencoba mengembangkan isi dari bacaan teks tersebut. Anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dan telah selesai materi kita pada hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas dan juga proyek yang telah Ibu berikan kepada kalian. Terima kasih.